Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam rangka melaksanakan sholat asar berjamaah seperti ini selalu dan selalu, besok pun demikian dan senantiasa demikian, akan menjadikan kesaksian malaikat-malaikat Allah, malaikat-malaikat yang menjaga siang dan malaikat-malaikat yang menjaga malam, menyaksikan kita termasuk orang yang mudawamah melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka supaya lebih lengkap lagi, maka kita juga langgengkan sholat subuh berjamaah, sehingga malaikat siang dan malaikat malam akan senantiasa menjawab, wahai malaikat, apa yang engkau saksikan pada hambaku? Maka jikalau kita istiqomah, malaikat pun akan menjawab, kami datang, hambamu sedang bersujud kepadamu. Kami tinggalkan pun hambamu sedang bersujud kepadamu. Maka inilah mudah-mudahan akan menjadikan keberkahan buat hidup dan kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, melengkapi sholat asar berjamaah kita, saya akan mengangkat topik tentang marah dan sebab-sebabnya, dampak akibatnya, dan bagaimana jikalau kita bisa menghindarkan marah. Orang marah itu karena ada sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi kemudian sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan, nafsunya ingin mendapatkan sesuatu, maka ketika tidak mendapatkan sesuatu karena sesuatu hal yang dilakukan oleh orang, ini pun bisa menyebabkan marah. Marah pun bisa karena ucapan, tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang menusuk hati kita, yang menyakitkan hati kita, ataupun apapun bentuknya, maka akan menyebabkan kita marah. Maka orang yang marah itu tidak ada hal yang diluapkan kecuali dia meluapkan amarahnya itu, meluapkan kejengkelannya itu, memuaskan nafsunya supaya dia bisa membalas dengan balasan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan yang menyebabkan dia marah. Maka inilah yang sesungguhnya marah atau ghadab itu termasuk akhlak tercela. Kenapa marah itu termasuk akhlak tercela? Karena orang marah itu kehilangan akal sehatnya, kehilangan nuraninya. Yang ada adalah meluapkan dendam kesumatnya, meluapkan, melampiaskan kejengkelannya, hingga tanpa disadari amarahnya itu melampaui batas. Masih ingat? Karena tersinggung sesuatu hingga kemudian dengan amarahnya menghilangkan nyawa. Dan ini persis apa yang dialami oleh Qabil dan Habil ketika Qabil menginginkan saudara kembarnya yang akan dinikah, sementara syariatnya tidak membolehkan begitu, maka dia tidak puas dengan keputusan Allah, tidak puas dengan keputusan Nabi Adam, maka dia melampiaskan amarahnya kepada Habil hingga Habil meregang nyawa, hilang nyawanya karena amarahnya dari Qabil. Maka inilah sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya ketika orang itu punya kesempatan marah, namun dia bisa menahan amarahnya. Maka sebagaimana yang Rasulullah tegaskan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man kadzama ghaizan, man sapane wong kadzama kang iso nyegah al ghaidha ing amarah. Siapa yang bisa meredam amarahnya, wa huwa qadirun wa huwa hale utawi wong kang iso nyegah marah, iku qadirun kuwasa ala ayyun fi dhahu ing atase ing yen to melampiaskan muring-muringe. Maksudnya siapa yang mampu menahan amarahnya,
sementara dia mampu melampiaskan amarahnya itu, punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya itu. Tidak ada halangan untuk melampiaskan amarahnya itu. Namun dia bisa mencegahnya. Apa yang terjadi? Da'ahu, nyelukhu ing wong kang iso nahan marah niku wau sapa Allahu taala. Allah akan memanggil orang yang bisa menahan amarahnya ala ru'usil khalaiki ing atase pemimpin-pemimpine makhluke Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat hatta yukhayyarahu sehingga wong sing iso nahan marah iku dikongkon milih minal huril ain saking bidadari-bidadari yang menenteramkan hati, bidadari-bidadari yang betul-betul membuat bahagia mayasya untuk memilihnya. Jadi orang yang punya kesempatan marah, orang yang marah kemudian mempunyai kesempatan melampiaskan amarahnya, kemudian dia mampu menahan amarahnya itu hingga tidak jadi marah, maka pada hari kiamat orang-orang yang demikian itu termasuk orang yang sabar. Orang-orang yang sabar demikian itu adalah termasuk orang-orang yang nanti disuruh memilih bidadari-bidadari yang cantik untuk dipilih mana yang dikehendaki. Apa maknanya dari hadis ini? Bahwa orang yang bisa menahan amarah, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna rajulan sak temene wong lanang siji kala ngucap sapa wong lanang lin nabi marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah untuk apa? Ausoni, duh Kanjeng Nabi, panjenengan paring nasihati kula. Berilah saya nasihat ya Rasulullah. Berilah saya nasihat ya Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Qala la taqdab. La taqdab. Ojo gampang moring-moring. Ojo gampang nesu. Ojo gampang ngamuan. Faraddada mengulang permintaan lagi, miraran berulang-ulang. Jawaban Rasulullah tetap la taqdab. Ojo gampang moring-moring, ojo nesuan, ojo ngamuan. Berarti wasiat yang paling bagus itu adalah wasiat untuk tidak mudah marah. Pertanyaannya, kenapa wasiat yang terbaik itu adalah untuk tidak mudah marah? Karena orang yang marah itu adalah orang yang gampang sekali dapat dibujuk oleh setan. Siapakah setan itu? Setan adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api. Amarah itu adalah rasa panas di dalam hati, seakan-akan di dada ini menyimpan bara api. Amarah yang tersimpan di batuk, di kepala, yang seakan-akan menahan bara api. Dan inilah yang jikalau dilampiaskan, maka sama dengan memperturutkan bujuk rayu setan. Sehingga ketika memperturutkan bujuk rayu setan, di saat itulah kita secara otomatis akan wong moring-moring iku ucapane wong kok kesetanan ngono. Wong lek ngamuk ngono ya, ngamuk gak kena dipisah ngono ya. Lho, deloken kesetanan yo. Apa kesetanan itu? Keranjingan setan, kerasukan setan. Karena orang marah itu akan kehilangan apa? Kehilangan kendali. Kehilangan apa lagi? Akal waras. Kehilangan akal waras. Maka salah satu 3 orang yang tidak bisa dilawan, diantaranya adalah orang gila. Dan orang kalau marah itu sudah mendekati gila.